Presiden Prabowo mengumumkan rencana besar. Indonesia siap mengevakuasi 1.000 warga Gaza yang terluka akibat perang. Langkah kemanusiaan ini menuai pujian, tapi juga memunculkan banyak tanya tentang kepulangan legitimasi hingga resiko Indonesia menjadi pion dalam strategi politik Amerika dan Israel. Apakah ini benar bentuk solidaritas atau justru menyimpan bahaya jangka panjang bagi Palestina? Inilah hot topics terhangat terkait isu-isu nasional, internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Gaza perlu dibantu, tapi bukan dengan memindahkan penduduknya ke sini. Langit Jakarta tampak cerah pada Rabu pagi, 9 April 2025. Di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak menyampaikan sebuah rencana yang menggetarkan hati. Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza, terutama wanita dan anak-anak yang terluka akibat perang berkepanjangan sejak Oktober 2023. Pernyataan Prabowo itu memantik harapan. Prabowo menyebut sekitar 1.000 warga Gaza akan didatangkan ke Indonesia dalam gelombang pertama. Mereka akan dirawat secara medis dan menjalani pemulihan trauma. Presiden Prabowo juga menegaskan evakuasi ini bersifat sementara. Begitu situasi memungkinkan, para pengungsi akan dipulangkan ke tanah kelahiran mereka. Sebuah niat yang selaras dengan amanat konstitusi, menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun, di balik niat luhur itu, muncul riak-riak pertanyaan dan kegelisahan. Bukan karena empati Indonesia dipertanyakan, melainkan karena kompleksitas politik dan sejarah yang menyelubungi setiap langkah terkait Palestina. Salah satu suara paling lantang datang dari Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus tokoh Muhammadiyah. Ia mempertanyakan, apakah Indonesia mampu menjamin bahwa warga Gaza yang dievakuasi benar-benar bisa kembali? Pak Prabowo bisa menjamin mereka bisa kembali? Bisa dikembalikan dan diterima oleh Israel? Tanya Anwar. Itu Gaza sekarang diduduki oleh Israel, bukan di bawah pemerintahan Palestina. Anwar juga mengaitkan rencana ini dengan sejarah gelap relokasi yang pernah diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurutnya, ada skenario besar yang ingin mengosongkan Gaza dari warganya, memuluskan jalan bagi pendudukan permanen. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai kekhawatiran Anwar Abbas bisa dimengerti. Hikmahanto lantas membeberkan alasan timing Prabowo tidak pas. Pasalnya, ide itu dilontarkan Prabowo saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengobarkan perang dagang dengan kenaikan tarif gila-gilaan. Kenapa? Karena pas Trump mengenakan tarif yang tinggi ke Indonesia. Nah, Indonesia akan minta diturunkan. Kalau banyak yang berpikir jangan-jangan ini bergaining chip antara AS dan Indonesia. Jadi, AS akan turunkan tarif kalau Indonesia bersedia menerima 1.000 pengungsi yang luka, ucap Hikmahanto. Hikmahanto juga mencatat bahwa ide evakuasi sempat ditawarkan Prabowo dalam lawatannya ke Turki. Namun menurut pantauannya, Menteri Luar Negeri Turki menolak ide itu karena percaya bahwa warga Palestina harus tetap tinggal di tanah Palestina. Penolakan-penolakan yang muncul tidak lepas dari strategi Israel. Pengosongan Gaza dari rakyat Palestina memang sangat dikehendaki Israel, ujar Hikmahanto. Israel ingin menguasai Gaza sebagaimana menguasai tepi barat. Tapi jika rakyat Palestina dievakuasi atas nama kemanusiaan, maka dunia akan diam. Padahal ujungnya adalah penguasaan ilegal atas tanah Palestina. Paparan. Hikmahanto menegaskan pentingnya konsultasi sebelum meluncurkan inisiatif sebesar ini. Prabowo seharusnya berkonsultasi dulu dengan pemerintah Palestina dan negara-negara tetangga Gaza. Jika tidak, Indonesia bisa saja dilihat sebagai pion dalam strategi negara besar, kata Hikmahanto. Evakuasi dalam konteks konflik Israel-Palestina memang bukan urusan teknis semata. Ia menyentuh urat nadi isu yang rumit, hak atas tanah, identitas nasional, dan keadilan historis. Liga Arab, lewat proposal rekonstruksi Gaza, menekankan pendekatan yang lebih kontekstual, membangun 7 zona aman di dalam wilayah Gaza, dikawal pasukan perdamaian internasional untuk merawat warga yang terdampak tanpa mencabut mereka dari akarnya. TB Hasanuddin, anggota DPR RI,
juga mengangkat kekhawatiran serupa. Ia menilai bahwa evakuasi besar-besaran bisa membuka jalan bagi pendudukan Israel secara permanen. Di sisi lain, ia meragukan kesiapan Indonesia sebagai negara penampung dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Warga Palestina belum tentu bahagia di Indonesia, katanya jujur. Pandangan ini beralasan Indonesia saat ini menampung lebih dari 13.000 pengungsi dari berbagai negara. Banyak di antaranya hidup dalam ketidakpastian karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Tanpa status hukum yang jelas, kehidupan mereka bergantung pada bantuan lembaga internasional tanpa jaminan masa depan. Jarak geografis juga menjadi tantangan. Gaza dan Indonesia dipisahkan ribuan kilometer dan lautan yang luas. Evakuasi ini akan menuntut mobilisasi logistik, keamanan, hingga penyesuaian budaya dan bahasa. Dalam konteks ini, negara-negara Arab yang lebih dekat seperti Mesir, Yordania, atau Qatar mungkin lebih tepat menjadi lokasi penampungan sementara. Di sisi lain, ada kekhawatiran jangka panjang. Jika mereka keluar dari Gaza, apakah mereka bisa kembali? Pengalaman sejarah mengingatkan kita pada Nakba 1948. Saat ratusan ribu warga Palestina terusir dari tanahnya dan hingga kini masih hidup dalam pengasingan tanpa jaminan kepulangan. Relokasi berisiko memupus klaim rakyat Palestina atas tanah air mereka sendiri. Dampak sosial di dalam negeri pun perlu diperhitungkan. Ketegangan antara pengungsi dan warga lokal pernah terjadi, seperti di Aceh saat menerima pengungsi Rohingya. Ditambah kondisi ekonomi nasional yang tidak bagus, yang membatasi kemampuan negara dalam mendukung program semacam ini. Melihat segala dinamika itu, jalan terbaik mungkin bukan memindahkan mereka dari tanah Gaza, tapi membantu mereka bertahan di sana. Bantuan medis bisa langsung disalurkan ke wilayah konflik. Rumah sakit Indonesia yang sempat hancur bisa dibangun kembali. Pemerintah Indonesia juga bisa memainkan peran aktif dalam diplomasi internasional untuk membuka akses bantuan kemanusiaan yang kini terblokade. Di atas semua itu, pemerintah Indonesia dapat berperan menjaga hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal dan hidup merdeka di tanah mereka. Tribuners, Presiden Prabowo dan pemerintah Indonesia telah menunjukkan kepedulian. Namun, sebagaimana dicatat oleh sejarah dan dinamika konflik Palestina, empati saja tidak cukup. Hal itu harus dibarengi dengan strategi yang adil, jangka panjang, dan berpihak pada keadilan serta hak rakyat Palestina untuk tetap hidup dan merdeka di tanahnya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.